Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan chapter sebelumnya, setelah Shadow berhasil menghabisi seluruh keluarga Dong Fangxian, serta menyerap seluruh Lifespan keluarga Dong Fangxian, Shadow bisa merasa tenang karena kemampuan dari skill Curse Looming Flower. Kali ini saat bertindak, efek dari skill ini benar-benar berjasa besar. Bukan hanya melenyapkan semua tubuh dan jejak darah para mayat, tapi juga menyerap habis Lifespan orang-orang itu tanpa tersisa setetes pun. Lifespan non-tradable ku bahkan telah terkumpul sampai 2327 tahun. Nanti kalau pergi ke Violet Zone, aku juga tidak akan terlalu tertekan lagi. Namun Shadow mulai menyadari bahwa para polisi sedang menuju ke sana karena kekacauan yang terjadi sebelumnya. Para polisi dengan cepat melaju ke arah restoran, karena di sana keluarga Dongfang sedang melakukan pertemuan keluarga. Namun, setelah para polisi itu tiba, tidak ada seorang pun yang berada di sana, bahkan setetes darah pun tidak terlihat di ruangan tersebut. Walaupun begitu, para polisi cukup terkejut karena sebelumnya terdengar suara baku tembak di ruangan tersebut, namun saat mereka tiba di sini, pemandangan yang bisa mereka saksikan hanyalah ruangan ini yang begitu berantakan seakan-akan sebelumnya terjadi sebuah pertempuran yang mengerikan. Shadow yang sebelumnya sudah menyadari kedatangan para polisi tersebut, segera keluar dari restoran dengan skill menghilangkan miliknya. Setelah menghancurkan seluruh keluarga Dong Fangxian, Shadow berencana untuk menghancurkan grup Qian Shishi sebagai target selanjutnya. Tapi markas grup Qian sudah pindah ke Amerika Utara sebelum game ini muncul. Saat ini, hanya putri presiden grup Qian, Qian Shishi, yang terjebak di mode, kita harus menyingkirkannya sebelum dia meninggalkan negara ini. Dari kota Jianghai ke mode, jaraknya hampir 300 km, jika kaki butuh 2-3 jam, itu terlalu buang-buang waktu. Setelah memikirkan itu, Shadow memutuskan untuk kembali login ke dalam game God Forsaken untuk memperkuat dirinya lagi. Selamat datang kembali ke game God Forsaken, notif itu menandakan Shadow yang sudah kembali ke dalam game. Setelah kembali, Shadow berencana untuk membunuh bos tingkat Silver dan Gold, sebagai buruannya. Namun tiba-tiba, An Yu menghubungi Shadow dan memberikan informasi bahwa dirinya punya kabar bagus untuk Shadow. Barusan, Xiao Hei menemukan pintu masuk ke sebuah makam, tapi ada Vengeful Ghost tingkat Gold yang berjaga, kami tidak sanggup melawannya. Shadow lalu bertanya bagaimana mereka bisa menemukan makam itu. An Yu lalu menjelaskan bahwa, saat mereka dalam perjalanan pulang, mereka memilih jalan memutar untuk menghindari beberapa monster, tapi setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa ada satu orang yang hilang. Setelah mencari cukup lama, ternyata Xiao Hei menginjak lubang dan jatuh ke dalamnya. Karena itu wilayah khusus makam, fitur obrolan tim pun tidak bisa digunakan. Kami mengikuti lubang itu dan menemukan bahwa, ada bos monster tingkat Gold mengejar kami sambil menebas. Sekarang kami sudah kembali ke Cell Town, jika kamu mau ke sana aku akan mengirimkan koordinatnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari An Yu, Shadow sangat terkejut dengan keberuntungan itu. Gila, jalan di reruntuhan kota, hanya karena salah langkah malah bisa menemukan makam. Makam itu seperti Temple of Fight dan Curse Ruins, semuanya adalah kesempatan acak yang muncul di alam liar. Shadow lalu menyuruh An Yu untuk mengirimkan koordinat makamnya. An Yu lalu mengirimkan koordinat makam itu. An Yu juga mengingatkan kepada Shadow, jika dia menemukan barang bagus dan dia tidak menggunakannya, An Yu menyuruh Shadow untuk menjual saja kepadanya. Setelah beberapa saat berlalu, Shadow akhirnya sampai di depan pintu masuk malam itu. Setelah sampai, Shadow cukup terkejut karena pintu masuknya ternyata sebuah sumur tua. Sumur sebesar ini saja bisa jatuh saat berjalan. Xiao Hei itu benar-benar berbakat. Akhirnya, tanpa basa-basi, Shadow langsung terjun turun ke dalam sumur dan menuju ke dalam makam. Anda telah tiba di Tomb of Resentment, komunikasi jarak jauh Anda akan diblokir. Setelah tiba di dalam makam tersebut, benar saja, sesuai dengan yang dikatakan An Yu bahwa di sini tidak bisa melakukan komunikasi dengan orang lain. Setelah beberapa saat Shadow berjalan ke dalam makam, Shadow mulai menyadari ada sesuatu di kejauhan yang mengeluarkan cahaya merah dari matanya. Sesuatu itu mengeluarkan suara yang mengerikan seperti sebuah monster yang sangat tangguh. Dan benar saja, itu adalah penjaga makam itu,
Vengeful Ghost level 12, tingkat Gold. Vengeful Ghost, di kehidupan sebelumnya aku tidak pernah bertemu dengan bos ini, tapi melihat bentuknya, sepertinya tipe penyerang fisik dengan kekuatan serangan dan jangkauan serangan yang sangat besar. Dan tanpa basa-basi, Vengeful Ghost langsung memberikan serangan pertama kepada Shadow dengan mencoba menebas Shadow yang berada di depannya. Beruntung, Shadow berhasil menghindari serangan itu. Shadow juga berkata bahwa jika dirinya terkena serangan ini, dirinya dipastikan akan langsung mati. Namun, karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh, Shadow berhasil melakukan serangan balik menggunakan skill Graceful Release Instant Shadow Slash. Shadow lalu melanjutkan dengan serangan Slit Throat yang menyebabkan kematian pada Vengeful Ghost itu, bahkan bos monster itu sampai tercincang menjadi beberapa bagian. Namun, Shadow mulai menyadari ada yang tidak beres dengan potongan tubuh Vengeful Ghost yang sudah terpotong itu. Benar saja, potongan tubuh itu ternyata bisa meledak walaupun itu sudah terpisah dari badannya. Potongan tangan itu lalu meledak dengan sangat keras hingga menimbulkan gumpalan asap yang begitu pekat. Beruntung, walaupun Shadow terkena ledakan tersebut, Shadow masih bisa selamat dari ledakan yang begitu keras itu. Itu adalah ledakan mayat, aku ceroboh tidak menghindar. Untungnya Shadow Steel terpicu, jika tidak, aku pasti sudah mati. Di kehidupan sebelumnya, ada sekali kami mengalahkan bos yang seperti ini, namun karena kami belum pernah bertemu sebelumnya, setelah mengalahkan monster itu, salah satu anggotaku langsung mencoba mengambil loot, namun yang terjadi malah ledakan yang membuat dirinya mati seketika. Shadow lalu mengambil loot dari Vengeful Ghost dengan menggunakan skill Greedy Hand untuk melipat gandakan lootnya. Anda membunuh Vengeful Ghost level Gold, mendapatkan 1010 Lives Pantra Double. Anda membunuh Vengeful Ghost level Gold, mendapatkan 20 poin evolusi. Mendapatkan skill book Dark Knight Ring Blade Platinum. Anda menggunakan Greedy Hand untuk mendapatkan 630 Lives Pantra Double. Anda menggunakan Greedy Hand untuk mendapatkan Resentment Letter Armor Platinum. Menyadari mendapatkan beberapa barang bagus, Shadow sangat senang karena dia mendapatkan satu equipment dan skill book yang bisa dia gunakan. Dark Knight Ring Blade, skill tipe Assassin, menyelubungi senjata tajam dengan Dark Power, menyerang semua musuh dalam radius 5 meter dengan damage Dark Element, dan memberikan tambahan 500 poin damage Dark Element, cooldown 5,7 detik, level yang dibutuhkan 11. Ternyata ini skill bertipe elemen dari kelas Assassin. Lalu ditunjukkan statistik Shadow yang dimana, Shadow memiliki 9 Strength, Constitution 9, Agility 24, Spirit 15. Shadow lalu langsung mengevolusikan skill Dark Knight Ring Blade menjadi tingkat Epic. Dark Knight Ring Blade, Platinum menjadi Epic, menyerang semua musuh dalam radius 12 meter, dengan Dark Element, menambahkan 1300 poin damage Dark Element. Setelah berevolusi, jangkauannya meningkat menjadi 12 meter, dan serangan tambahannya menjadi 1300 poin. Bagaimanapun ini adalah serangan area, jadi tambahan serangannya tidak terlalu kuat. Lalu diperlihatkan perbandingan antara skill Shadow Slash yang serangannya lurus, sedangkan Dark Knight Ring Blade memiliki serangan berbentuk lingkaran. Shadow juga mendapatkan sebuah armor dengan defense yang cukup kuat. Resentment Armor Platinum, pertahanan fisik plus 55, resistensi semua elemen plus 45, blokir damage plus 42, HP plus 777, syarat penggunaan level 11. Resentment, setelah diserang, memperoleh plus 30 poin serangan. Setelah mengambil semua loot sebelumnya, Shadow akhirnya tiba di depan pintu masuk makam. Shadow berharap bisa mendapatkan equipment yang bagus di dalam sana dan kalau bisa mendapatkan tunggangan yang sangat dia butuhkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.